Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa jirana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal ghair. Innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Para sesepuh, para orang tua yang hadir yang saya muliakan, khusus Ibu Ustadzah yang hadir, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ketua Majelis Taklim, para ibu hajah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Sahibul Bait Bapak Riri Rusman Hadi. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta ibu dan keluarga yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada bahasa yang pantas kita sampaikan di kesempatan yang baik ini melainkan puji syukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiah. Mudah-mudahan dari bermacam-macam nikmat kita bisa mempergunakannya dalam kebaikan, hingga insya Allah kita senantiasa terus dipercaya sama Allah, ditambah nikmat yang lebih barokah lagi. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap syafaat dari beliau baik di dunia sampai di akhirat. Jadi yang namanya syafaat Nabi Muhammad itu berlaku dunia akhirat. Kita bisa doanya dikabul sama Allah karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita dalam majelis taklim, majelis taklim yang diridhoi oleh Allah, karena dalam majelis tersebut ada solawat kepada Rasulullah. Jadi jamaah rahimakumullah, biasakan salawat ini kita baca baik di rumah, di majelis taklim, di masjid, di musala, di kantor, di pekerjaan, di kendaraan, dimanapun saja berada, kita banyakin salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti di akhirat bareng-bareng berada dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Kalau ibarat ya pepatah mah, beli jamu ke Jatimulya. Amin. Cakep. Ulangi, beli jamu ke Jatimulya. Sering ketemu ternyata ibu-ibu pada awet muda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Beli daun saga ke Jakarta. Insya Allah yang hadir termasuk orang yang ahli surga dan jadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal. Ini jamaah rahimakumullah. Emang godaannya orang di pengajian itu, mohon maaf, bawaannya pada pegel.
Ya saya lihat ada jamaah yang duduknya udah berapa kali ganti. Bola sama sini. Tapi udah nggak apa-apa, masih lumayan. Ya, jangankan kita duduk seperti ini, ibu andul tidur aja dapat pahala. Ya, lihat dari rumah saking ngantuknya luar biasa, nggak enak diajak sama tetangga. Yuk ikut akikoh yuk, ayo. Benar-benar bu, ngantuknya nggak ketahan. Jamur rahimahullah pakai kerudung panjang banget bu, ditutup, masya Allah nyenyak banget. Apakah ibu ini dapat pahala? Dapat pahala, bukan hanya pahala doang, besok dapat. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah anak adalah anugerah dari Allah. Kewajiban orang tua yang pertama adalah ayo sina ismahu, memberikan nama yang baik buat anak kita. Karena yang namanya nama itu berpengaruh. Nama juga merupakan doa. Kalau namanya Hasanuddin, mudah-mudahan nih anak besar nanti orang yang baik dalam mengerjakan agama Allah. Amin. Kalau Siti Khairiyah, seorang wanita yang insya Allah suka melakukan kebaikan. Amin. Cuman pernah saya jamaah rahimakumullah kaget tuh. Ada ibu-ibu dia curhat ke saya. Ustaz, dia punya nama Siti Khunas. Ya, namanya Siti Khunas. Itu dia ngambil dalam surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin-nas, malikin-nas, ilahin-nas, min syarril waswasil khannas. Cuma diganti Siti Khunas. Khunas itu sama akar katanya. Artinya adalah setan perempuan. Hati-hati ngasih nama. Dia bangga banget, alhamdulillah saya punya anak namanya Siti Khunas. Ya Allah bu, itu kurang bagus. Makanya nanya ke Pak Ustadz, datang, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Cuman jangan assalamualaikum doang. Kalau ke Pak Ustadz itu paling tidak minimal bawa jeruk setengah kilo. Syukur-syukur ada temennya, salak setengah kilo, rambutan setengah kilo. Nggak usah amplop, isinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo sina ismahu, berikan nama yang baik. Subhanallah, cakep banget. Ananda dikasih namanya Raja Hamada Dimarusman. Cakep banget, barakallah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Iya, kita semua pasti dambain ngarepin punya anak yang soleh dan soleha. Karena anak itu pewaris, anak ini penerus. Ibu, kalau di masjid ada yang ajan, namanya Ahmad, anaknya Pak Soleh. Ada ibu-ibu yang namanya suaminya Pak Soleh. Ahmad ada Pak Ahmad. Itu cakep. Ada. Si Ahmad ajan di masjid, anaknya Pak Soleh. Yang dipuji siapa? Pak Solehnya. Itu Ahmad enak banget ya, ajarnya anaknya siapa? Pak Soleh. Pernah nggak yang disebut ustaznya yang ngajarin? Itu Pak Ustaz Muhammad Karim, masya Allah punya santri bagus banget ajarnya. Ustaznya mah biasa aja di rumah, nggak disebut-sebut. Pak Soleh yang nggak ngajarin ajan, yang belum tentu Pak Soleh bisa ajar. Tapi insya Allah Pak Soleh sini mah bisa. Amin ya Rabbal. Sebab benar nih bu, ada kejadian. Ada orang mohon maaf nggak bisa ajan, nggak bisa ajan. Kan sunnah ya kalau kita nih nemenin istri kita, subhanallah sebentar lagi mau lahiran, suami dalam kondisi bersih suci sudah berwudu ngajarin anak kita. Lah giliran anaknya lahir minta tolong sama tukang beca. Iya bang, tolong bang ajarin anak saya. Lah tukang beca nurut, hadirin jamaah rahimakumullah, dia ajar Allahu akbar Allahu somad. Wong dia bisa nyakul huwallahu ahad Allahu somad. Jangan salahin tukang beca. Jadi jamaah rahimakumullah, bapaknya yang ngajarin telinga kanan, ikomahin telinga kiri. Mengapa? Sebelum si jabang bayi mendengarkan lagu-lagu yang lain, suara-suara yang lain, musik-musik yang lain, pertama kali yang terdengar, yang terhujam dalam qalbunya adalah kalimat thayyibah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah.
Allahu Akbar. Selesai koma, ya selesai ajan kanan, diikomahkan sebelah kiri. Lalu berdoa. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ini ada doa nih, cakep banget nih Bu. Dibaca 3 kali setiap habis sholat supaya anak keturunan kita sholihin semuanya. Amin. Soleh soleha, ikutin Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Udah pada hafal belum? Ya belum. Panjang banget ya. Udah yang gampang aja. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang baik. Sudah kasih nama. Lalu jamaah rahimakumullah, akikohin itu anak kita. Kalau punya rezeki mah, kalau laki-laki potong kambing 2. Boleh dicicil, boleh 1 dulu. Ntar ada rezeki 1 lagi, boleh. Tapi yang afdolnya langsung sekaligus. Dan afdolnya dibagi udah matang. Begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagusnya lagi kalau memang orang tuanya sudah siap, bersamaan dengan akikoh dihitan. Jadi usia 7 hari boleh dihitan. Makanya orang Sunda masih kecil-kecil. Kalau teman saya orang Jawa udah lulus SMA baru sunat. Iya, mau kuliah. Kalau zaman dulu emang pakai golok, sekarang malah asal. Iya, lulus SMA. Dia mau kuliah baru sunat. Lah dokter nggak pada berani. Orang udah gede. Jamaah rahimakumullah, usia 7 hari itu 1 paket tuh hadisnya. Beri nama, akikohin, dikhitan. Lalu cukur rambutnya. Tuh, setelah dicukur rambut, digeramin tuh, ditimbang di tukang emas. Nah, kalau memang anaknya sedikit rambutnya mah ya enggak banyak. Tapi kalau lahirnya kayak Ahmad Albar, banyak banget. Pahalanya lebih gede, lebih banyak. Enggak apa-apa, jangan perhitungan sama anak mah. Nih, bapak ibu mengakikokan putranya putrinya, semuanya akan dinilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala dan bakal diganti rezekinya sama Allah. Kapan batas akikoh? Kata ulama, selama dia belum balik boleh. Kalau 15 tahun laki-laki, perempuan 9 tahun, atau mimpi pernah ya bermimpi basah, itu sudah balik. Nah kalau ibu mah bukan balik lagi, udah bulat balik namanya. Ya karena udah usia berapa? Udah 40 ke atas ya. Ada yang belum akikoh, ibu. Kata Imam Syafi'i boleh. Kata Imam Syafi'i, bagi kita yang belum diakikohin dulu sama orang tua karena belum mampu, sekarang boleh. Saya belum lama akikoh. Ya karena memang saya nanya, Abi Umi udah akikoh belum? Saya belum nak. Saya beli kambing, akikohin diri kita, boleh. Begitu. Jadi kalau ada rezeki akikoh supaya tidak tergadai, supaya kita ini bebas. Alhamdulillah terang. Jadi kelihatan ini Masya Allah. Tadi saya ceramah ramai siapa? Alhamdulillah. Enggak, artinya benar-benar kayak malaikat semua gitu ya, kursi semua gitu. Amin ya Allah. Emang saya lihat wajah-wajah ibu yang hadir, wajah-wajah ahli surga. Kelihatan semringan gitu ya. Karena memang udah akhir bulan kali ya. Ini pada gajian kan. Banget. Akhir tahun lagi ya. Awas hati-hati nanti akhir tahun, mohon maaf jangan nyalain petasan. Kasihan orang yang sakit gigi. Benar serius. Sama aki-aki, saya aki-aki yang latan. Hati-hati, masih mending kalau tengah malam doa. Makanya pergantian tahun tuh yang bagus adalah berzikir muhasabah, bukan nungguin jam 12. Nungguin jam 12, nyalain petasan.
Oh, kaget. Maaf. Jadi jamaah rahimakumullah, saya pesan sama jamaah nanti akhir tahun awal tahun doa minta sama Allah biar berkah. Jadi biar tahun 2024 nanti kita nih yang belum umroh pada bisa umroh. Amin. Yang jadi masalah pada punya duit enggak? Aminnya kenceng amin, punya duit amin. Masalah umroh mah nggak harus punya fulus, bener. Yang penting doa sama Allah, yakin bisa berangkat. Asal yakin aja. Orang banyak kok teman-teman saya alhamdulillah pada berangkat umroh gratis banyak. Jadi nggak usah khawatir yang nggak punya duit. Yang penting niat karena Allah, insya Allah sampai. Amin ya rabbal. Bicara masalah anak yang rahimakumullah, anak itu adalah karunia yang begitu berharga, bisa ngalahin materi. Yang namanya anak ini suatu kebanggaan, kebahagiaan. Selelah apapun kita orang tua, ya Allah Bu, kita melihat anak di rumah capek banget, lelah banget. Itu lihat anak, masya Allah, itu langsung seger badan kita. Nyium anak itu ibadah, Bu. Jangan pernah kita mohon maaf sama anak nggak pernah nyium. Pernah dulu di zamannya Umar rahimakumullah, ada seorang yang dia memang punya orang tua, nih anaknya songong sama orang tua. Maka rahimakumullah ngadulah orang tua ini ke Umar, ya Umar, saya punya anak kok songong banget. Maka kata Umar, coba koreksi dirimu, sudahkah jadi ayah yang baik? Kalau kita ngomong kasar, jangan kaget, jangan aneh. Kalau anak kita juga kadang-kadang ngomongnya kasar. Maka jangan pernah kita ngomong kasar. Apalagi namanya ibu, namanya bapak, mohon maaf setiap omongan jadi doa. Jadi semarah apapun sama anak, mohon maaf jangan pernah ngeluarin kata-kata apa namanya tuh kebun binatang. Gak nggak boleh, gak usah monyet. Nah kalau anaknya monyet, maknya tuh hati-hati sama omongan. Masih mending kalau kita marah calon anggota dewan, calon menteri, calon kiai, masih mending begitu. Ini kejadian Bu, ini kejadian. Sekesel apapun jangan pernah kita terbesit dalam hati kita ngedoain jelek buat anak. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, ini anak dia ngeselin orang tuanya. Tadi manfaatin doa yang bagus aja buat anak. Suatu ketika saking keselnya luar biasa sama anak, apa yang dikatakan orang tuanya? Biar nanti kamu mati di jalan. Nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Mohon maaf, ucapan orang tua dikabul sama Allah. Bener Bu, anaknya keluar rumah kena musibah. Nggak ada. Hati-hati makanya mau ngomong yang bagus jamaah. Anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak juga cermin dari orang tuanya. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tuanya pasti bakal ada pula pada anaknya. Jangan kita ngarepin anak kita soleh soleha kalau kitanya ibunya nggak soleha dulu. Sibukin kita biar jadi wanita yang soleha, amin. Amin. Pakai jilbab terus, jangan waktu ngaji doang. Tapi insya Allah ibu sini semuanya berjilbab, amin. Ya Rabbal, pakai jilbab. Ini indah. Orang berjilbab itu masya Allah luar biasa, beda dengan orang yang tidak berjilbab. Ini saya lihat ibu-ibu yang hadir ini wajah-wajah kayak 15 tahun semua. Amin. Amin. Ya orang saya nggak tahu kok usia ibu berapa, nggak tahu. Iya udah pokoknya amin. Ya kelihatan muda jemaah rahimakumullah. Kenapa? Ini adalah syariat dari Allah, berjilbab itu wajib. Bu, ini perlu saya sampaikan ini hak ya. Kalau nanti keluar ibu kemanapun tolong ditutup itu yang namanya dada. Begitu. Kalau ibu mohon maaf hari Sabtu Bu sok olahraga, jangan pakai apa namanya apa namanya strip
Iya, leci kelihatan. Iya, Ustaz di belakangnya bingung mau lewat duluan, nggak enak. Di belakang dosa. Akhirnya istighfar, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Pengalaman gimana? Enggak, kebetulan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingetin nama ibu-ibu, boleh olahraga karena olahraga itu sehat, ya kan? Iya, boleh, tapi tadi yuk kita bagaimana? Sayang kita ngajinya, Bu, mohon maaf, Bu. Sayang ngajinya. Kalau kita masih buka aurat di mana-mana. Ibu kalau pakai semua nih busana muslimah, jangan pakai yang segini, Bu. Ini namanya pakaian Hawaii. Kalau segini, wahai. Kalau atas, aduhai. Iya, atas wahai. Ini wahai. Ini dosa. Bu, Masya Allah, emang godaan begitu ya. Saya kesini, Bu, barusan tuh. Itu di pertigaan tadi, Masya Allah, ada anak ABG, Bu, kelihatan segini. Alhamdulillah, gimana? Orang saya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, kata saya sabar ya Allah. Ini namanya sabru indal ya'anil ma'asi, namanya sabar ketika melihat maksiat. Jamaah rahimakumullah, kembali bahwa jangan pernah kita ngimpi kita pengen punya anak salehah kalau kitanya nggak sibukin dengan jadi ibu yang salehah. Sholat di awal waktu, jangan diundur-undur. Ada waktu baca Quran, apalagi ibu sudah bisa baca Quran, jangan pernah Quran hanya dipajang doang, Bu. Baca Qurannya, biar rumah kita ini adem, nggak usah banyak-banyak lah. Paling tidak setiap habis maghrib 4 juz aja. Buru-buru Ustaz, ini sayurannya TV-nya rame terus. Baru bilang nasyaiton lihat TV, udah iklannya berhenti, nonton lagi TV. Allah, Quran sama TV. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rumah kita hidupkan dengan Al-Quran. Insya Allah anak kita ini lembut hatinya. Terus lagi jamaah rahimakumullah, anak kita ini butuh doa dari kita. Usahakan setiap sujud terakhir minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Terus lagi jamaah rahimakumullah, kalau kita nyuapin anak kita tuh Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu sama sholawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil zikir hatinya, sambil nyuapin, Bu. Sambil dipegang dadanya, baca alam nashrah laka sadrak. Biar apa? Anaknya nih punya jiwa lapang dada, nggak mudah putus asa. Lalu ditiup bun-bunannya sama baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Amalin, Bu. Insya Allah anaknya nurut. Anaknya nurut. Alam nashrah di dada sama inna anzalnahu. Iya Ustaz, anak saya alhamdulillah pada nurut-nurut semua. Bapaknya nggak nurut. Ibu nanti malam-malam siap pegang bun-bunannya. Bismillah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Harun ini rokin bersalam melihat. Itu bapaknya langsung alhamdulillah. Bu, langsung ini mama jam. Ma jam berapa? Ma jam 1. Ma pengen tahajud. Doanya ibu langsung kabul. Mulai malam praktek. Langsung diam. Insyaallah. Ini doa resep. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau baca Quran, sebutin nama anak kita, di sujud terakhir sebutin nama anak kita, termasuk di majelis taklim ini seperti ini. Bayangin anak-anak kita biar pada soleh-solehah. Amin. Udah terasa waktunya udah 5:30. Jadi jemaah rahimakumullah, intinya kita ini semua pengen punya anak yang baik, ya Bu. Sebab kalau punya anak baik pun nyenengin. Saya punya anak 3, Bu. Masya Allah, senangnya luar biasa. Punya anak 3 memang dulu prosesnya luar biasa, Bu. Memang waktu itu jamaah rahimakumullah, istri saya langsung kata saya, mumpung masih muda ya, Mi sayang, udah Umi mah lebih ikhlas jadi perempuan, masih siap-siap ngandung ya Mi. Pahalanya besar orang ngandung tuh Mi, kata saya. Pahalanya besar banget. Umi saudah jaminan. Subhanallah, Bu, punya anak setahun lahir lagi setahun lagi. Makanya jaraknya nggak jauh.
Pertama laki, perempuan, perempuan. Bu, subhanallah. Bu, 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 3 saya. Dulu di sekolahin yang orang ingat dulu belum punya motor ya Bude. Saya naik sepeda, anak saya 2 di sebelah belakang. Saya naik sepeda, yang saya di depan. Masya Allah asik banget nganterin anak sekolah. Di hati doa, ya Allah mudah-mudahan pengen bisa beli motor ya Allah, biar anak saya nggak kecapean Bu. Bener beli motor Bu ceritanya. Giliran beli motor mogok dulu hadirin. Alhamdulillah masih lumayan kata saya, walaupun mogok nuntun motor. Ikhlas karena Allah berjalannya waktu, alhamdulillah. Emang itulah namanya rumah tangga, nggak langsung senang Bu, proses. Punya sepeda, naik motor, alhamdulillah. Dari anak-anak kecil Bu, TK, SD, SMP, sekarang alhamdulillah udah lulus sekolah semuanya, udah pada kerja semua. Awal bulan jamaah rahimakumullah, neraktir ayahnya sama ibunya. Abi, Umi, aku sudah gajian, yuk ikut aku yuk. Mbak, Emak, Mamas, Dede mau neraktir Abi, Umi. Bu, saya nangis. Giliran bayar 200.000, Masya Allah patungan sama kakak sama mbak. Nah makasih ya Nak, biar banyak rezekinya. Tuh kalau kita nanamin kebiasaan baik buat anak kita, nanti kebaikan yang kita dapat. Usahakan nih, saya pesan sama ibu-ibu, kalau makan jangan pernah pisah-pisahan sama anak sama suami kita nih. Kalau bisa satu nampan, bareng-bareng satu nampan. Bu, bareng-bareng, syukur-syukur suap-suapan. Saya mohon maaf, udah 27 tahun saya rumah tangga masih suap-suapan. Sayang, lauk yang enak saya, yang gak enak Umi. Iya, masya Allah, dari kecil Bu sampai sekarang anak saya suapin. Kadang saya pengen disuapin anak saya sama Umi. Umi gantian Abi yang disuapin. Ya Allah Bu, rasanya enak banget disuapin sama bini Bu. Ya Allah, walaupun ibaratnya ayam bakar Bu, rasanya enak. Ini yang nyuapin bini, ayam bakar, ya Allah, malalapan, ya Allah, sambal, sate, enak banget. Ya. Baik ya rahimakumullah, yang terakhir. Minta sama Allah Subhanahu wa taala biar anak-anak kita ini semua keluarga kumpul dalam surga. Amin. Ibu pengen kan suaminya nanti di surga bareng sama ibu? Jangan kayak orang sebelah sana. Saya nerangin masalah ini nih, kata saya, ibu-ibu, suami ibu tuh pasti jadi suaminya dalam surga. Nggak mau Ustaz, saya mau suami saya di surga. Emang kenapa? Ya mau, ya berjuang. Ada kayak model begitu? Nggak ada. Insya Allah nanti ibu ratunya bidadari. Di sana nggak ada yang cemburu Bu. Satu kamar bayangin 70 bidadari ngelayanin kita Bu. Bidadari Bu tahu nggak, kulitnya itu kayak kaca, bersih banget. Bidadari Bu di sana, ahli surga tuh nggak ada yang kentut. Beda sama ahli dunia. Ahli dunia mah kadang-kadang mohon maaf pengantin baru ngempet-ngempet. Gila punya anak, punya anak 3 balas-balasan. Iya, itu aja ya Bu ya, yang dapat saya sampaikan. Karena mau maghrib, perjalanannya panjang jauh ke Indramayu. Iya, jadi intinya begitu. Kalau pengen punya anak soleh, ibunya, bapaknya punya soleh-solehah dulu. Ya, insya Allah kalau kita natain diri kita jadi orang baik, pasti doanya dikabul sama Allah. Nah kalau kita anaknya soleh-solehah Bu, ada yang diharapin. Nanti kalau kita meninggal dunia Bu, ada yang fatihain. Ini kisah nyata, mohon maaf. Ibunya meninggal dunia, ya Allah ya Rabbana ya Rabbibu, itu anaknya rebutan warisan. Na'udzubillah min. Karena apa? Lemahnya akidah, daripada dia tidak punya pengetahuan agama. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk ibu-ibu yang salehah, mendidik anak-anaknya biar anak yang saleh dan salehah, yang benar-benar bisa membanggakan orang tuanya. Amin ya Rabbal. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول أجمعين. يا الله يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا المرحومين أهل البيت المذكورة، ومغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بلغنا الى مكة والمدينة والعرفة وارزقنا يا الله وانت خير الرازقين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.